Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Makiatul Mukarramah dari kelompok 1 Yusuf Hashim. Di sini saya akan membuat video review materi Makesta 2024 kemarin. Yang pertama, ada materi keaswajaan. Keaswajaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka berpegang teguh pada ajaran Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam hal tauhid dan salah satu dari 4 mazhab fikih. Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir sebagai reaksi terhadap kondisi politik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, terutama perpecahan yang terjadi antara pendukung Ali dan Muawiyah. Mereka memegang peran penting dalam perkembangan pemikiran Islam. Di Indonesia, Aswaja itu diperkenalkan oleh para wali songo pada abad ke-13 Masehi. Mereka berhasil menyebarkan Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan budaya lokal. Aswaja di Indonesia diwariskan oleh beberapa tokoh penyebar agama Islam, terutama oleh para wali songo di Jawa, di daerah Jawa. Mereka menegaskan prinsip tauhid, syariah, dan tasawuf dalam ajaran mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki karakteristik sebagai kelompok yang bersikap tengah, seimbang, dan tegak lurus. Mereka menganut prinsip toleransi, keberagaman, dan keseimbangan dalam keyakinan dan tindakan. Prinsip ini itu diwujudkan dalam 3 dimensi ajaran Islam, yaitu ada akidah, syariah, dan tasawuf. Mereka juga menunjukkan sikap tengahnya itu toleransi dan keseimbangan dalam pergaulan negara dan kebudayaan. Dengan prinsip-prinsip ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengedepankan upaya dakwah yang bertujuan mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki akhlak, dan menyebarkan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Mereka berkomitmen untuk terus menjaga kesatuan dan toleransi di dalam komunitas umat Islam, serta menjaga keberlanjutan ajaran Islam yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Materi yang kedua, ke-NU-an. Ke-NU-an adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. NU lahir pada tahun 1926 sebagai perwakilan kaum tradisionalis dengan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama dalam NU memiliki peran sentral dan strategis dalam menjaga moralitas, integritas, dan tradisi Islam modern. Sejumlah tokoh pendiri NU seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Ilham Khalid, dan Kiai Haji yang lainnya. Mereka itu menjadi pahlawan nasional atas jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tradisi amalia NU itu seperti tahlilan, ziarah kubur, maulid nabi, istighosah, ada juga kunut, talqin mayit, dan ada juga kalau di dalam sholat Jumat itu azannya ada 2. Nah, itu adalah bagian-bagian penting dalam kehidupan beragama warga NU. Materi yang ketiga ada Ibnu IPPNU. Dalam konteks Ibnu IPPNU itu adalah administrasi yang sangat penting untuk menjalankan berbagai kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Administrasi membantu dalam perencanaan perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan IPNU dan IPPNU.
Dengan adanya administrasi yang baik, kedua organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih terstruktur dan terkoordinasi. Manfaat administrasi untuk IPNU dan IPBNU antara lain itu memudahkan mengetahui tugas dan kewenangan anggota, mencegah kesalahan kerja, mengatur kegiatan secara efektif, menghindari overlapping kerja, dan mengetahui hak dan kewajiban anggota. Administrasi juga membantu dalam monitoring kegiatan organisasi, evaluasi program, pengembangan usaha, dan keamanan data dan catatan kegiatan. Dengan administrasi yang baik, IPNU dan IPBNU dapat mengelola kegiatannya dengan lebih terstruktur dan terorganisir, memastikan efektivitas dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang materi keempat, itu ada keindonesiaan. Sejarah kemerdekaan Indonesia dimulai pada tahun 1908 dengan kebangkitan nasional sebagai jawaban terhadap penjajahan selama 350 tahun. Proses revolusi kebudayaan dan politik memunculkan semangat kebangsaan dan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai klimaks dari perjuangan tersebut. Perjuangan merebut kemerdekaan dari Belanda. Kemudian konsep keindonesiaan melibatkan identitas bangsa, bahasa, dan wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan. Keindonesiaan mencakup kebersamaan, kebangsaan, dan kebahasaan dalam satu kesatuan yang menegaskan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Peran ulama NU dalam merebut kemerdekaan Indonesia sangat penting melalui pemikiran, pendidikan, perjuangan, kontribusi sosialnya, dan keterlibatan dalam pemerintahan. Kontribusi NU dalam membentuk identitas nasional dan perjuangan kemerdekaan diakui dalam sejarah Indonesia. Radikalisme merupakan paham yang menginginkan perubahan drastis dan dapat berujung pada kekerasan. Konflik radikalisme dan terorisme seringkali berkaitan dengan paham agama dan perjuangan politik. 4 pilar kebangsaan Indonesia itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 4 pilar itu menjadi landasan utama untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ulama NU mendukung nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dengan pendekatan inklusif yang memadukan nilai-nilai agama Islam dengan kesetiaan terhadap negara dan semangat kebinekaan. Materi yang kelima, keorganisasian. Organisasi itu memiliki landasan filosofis yang kuat, di mana struktur yang rapi dan kebersamaan yang sangat ditekankan. Nah, pengertian organisasi menurut para ahli itu meliputi kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi dapat dibedakan berdasarkan pimpinannya, keresmian, tujuan, kewilayahan, dan kebutuhan sosialnya. Fungsi organisasi itu meliputi artikulasi, agregasi, norma, rekrutmen, dan sosialisasi. Unsur organisasinya itu ada orang, kerjasama, tujuan, peralatan, dan lingkungan.
Manfaat dari berorganisasi itu termasuk melatih jiwa kepemimpinan, memperluas relasi, belajar bekerja dengan tim, pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan, memanage waktu, dan mengambil keputusan. Materi yang keenam itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan landasan filosofis, kepemimpinan itu dipandang sebagai amanah yang harus diemban dengan baik. Terdapat berbagai macam kepemimpinan seperti karismatik, otokratik, terus memberi sukses atau rangsangan, terus memberikan support, menjadi katalisator, melindungi anggota organisasi, mewakili organisasi, menjadi sumber inspirasi, dan memberikan kepercayaan kepada anggota. Seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik, memberikan perlindungan, memberikan inspirasi, serta memberikan kepercayaan kepada anggota untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi juga pada keseluruhan anggotanya yang bekerja sama untuk mencapai keberhasilan. Kepemimpinan yang baik juga memerlukan kemampuan untuk memberikan saran, dukungan, dan motivasi kepada anggota organisasi agar tetap bersemangat dalam bekerja dan tetap menjaga kekompakan antar anggota. Seorang pemimpin juga harus mampu memberikan kepercayaan pada anggotanya untuk menunjukkan penghargaan atas kinerja pencapaian yang telah dicapai. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan faktor penting dalam kesuksesan suatu organisasi yang memerlukan keterlibatan dan dukungan dari seluruh anggota organisasi. Materi yang ke-7, konsep gender. Konsep gender ini perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam nilai dan tingkah laku disebut itu gender. Jadi gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tanpa berkaitan dengan perbedaan biologis. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan gender mengacu pada perlakuan yang adil terhadap kedua jenis kelamin tanpa pembatasan peran atau subordinasi. Perbedaan di sini ada perbedaan seks dan gender. Seks itu lebih merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan ya. Sementara gender itu merujuk pada perbedaan non biologis yang lebih fokus pada aspek sosial dan psikologisnya. Jenis kelamin itu ditentukan oleh ciri-ciri biologis, sementara gender mencakup peran sosial dan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kategori gender terbagi menjadi maskulin dan feminim, yang menunjukkan sisi gagah dan lembut dari laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan gender memunculkan berbagai masalah seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja. Marginalisasi terjadi ketika laki-laki dan perempuan tidak mendapat akses yang sama terhadap pendidikan atau pekerjaan.
Kalau subordinasi itu timbul dari pandangan gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Kalau stereotipe itu bisa mengakibatkan diskriminasi, sementara kekerasan gender terjadi karena ketidaksetaraan kekuatan dalam masyarakat. Beban kerja juga terkadang lebih banyak bagi perempuan karena dianggap sebagai tugas rumah tangga. Konsep gender itu penting dalam mewujudkan transformasi sosial yang lebih adil. Perbedaan seks dan gender menyoroti bahwa seks berkaitan dengan ciri biologis, sementara gender berkaitan dengan peran sosial dan psikologis. Maskulin dan feminim adalah dua kategori gender yang menggambarkan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Nah, materi yang ke-8, materi terakhir, materi muatan lokal. Public speaking. Public speaking adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi atau ide-ide secara efektif kepada audiens. Dalam public speaking, itu keterampilan dan teknik tertentu diperlukan untuk dapat berjalan dengan baik. Tujuan utamanya dari public speaking itu untuk menyampaikan pesan dengan jelas, meyakinkan dan memotivasi audiens. Metode public speaking itu meliputi pendekatan persuasif, naratif, dan instruktif. Manfaat public speaking itu meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan komunikasi, mempengaruhi, terus peluang karirnya dan hubungan dengan orang lain. Cara meningkatkan kemampuan public speaking itu dengan berlatih secara berkala, menghadiri pelatihan atau kursus, mengamati dan belajar dari orang lain juga bisa. Menerima umpan baik dan mengatur struktur presentasi dengan baik. Dalam menguasai public speaking, penting untuk menerapkan teknik public speaking dan memahami kompetensi seperti memilih topik yang sesuai, menggunakan bahasa yang lugas dan persuasif, memperhatikan ekspresi dan vokal, dan mampu menyesuaikan materi dengan audiens yang didukung alat bantu visual. Public speaking bukan hanya seni berbicara, tetapi juga melibatkan elemen komunikasi lisan seperti verbal, vokal, visual. Dengan menggunakan teknik public speaking yang baik, seseorang dapat menjadi pembicara yang efektif dan berpengaruh. Kemampuan public speaking yang baik juga dapat membuka pintu peluang karir yang lebih baik dan membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, baik dalam lingkungan profesional maupun pribadi. Baik, itu adalah review materi Magesta dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya berbicara atau belibet, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.